Teman-teman, di video kali ini saya ingin memberi kabar update perkembangan laporan polisi saya kepada Revina dan yang lainnya. Sebelum saya bahas perkembangan ini, saya mau di awal banget ini mengklarifikasi soal satu hal dulu, karena fitnah tentang hal ini masih ditujukan kepada saya. Anda ingat wanita bernama Mayrin yang ada isu bahwa saya mengedit video pengakuan dia. Jadi ceritanya gini, kan Mayrin memfitnah saya dengan DM editan, bahwa seolah-olah saya pernah DM dia, mesum dan lain sebagainya. Saya langsung labrak dong, saya DM dia, kenapa kamu fitnah saya kenal kamu aja enggak? Dia bilang, ya mas maaf, oke saya mengakui saya salah. Kalau gitu kamu bikin video nanti saya upload. Bahwa DM mesum itu tidak pernah terjadi. Nah, oke mas, aku bikinkan video. Beberapa jam kemudian dia bikin video dong, di DM ke saya. Saya main percaya aja, karena kan saya nggak pernah ketemu dia. Nah, video yang dibikin itu memang sosok yang foto-foto di IG dia gitu loh. Ya saya upload. Setelah saya upload, beberapa saat kemudian banyak yang bilang Mas Dedi penipu. Ini kan video wanita Thailand, didubbing oleh Mas Dedi gitu. Didubbing tuh diisin suara oleh wanita lain gitu. Lah, itu video dari Mayrin. Berarti Mayrin menipu saya. Mungkin ya dia nggak mau pakai wajah aslinya dalam meminta maaf pakai video. Dia pakai video wanita Thailand atau wanita Vietnam, saya nggak tahu itu wanita mana. Dia pakai wanita Thailand atau wanita Vietnam itu, saya nggak tahu itu wanita dari negara mana. Dia dubbing pakai suara dia. Saya ditipu gitu loh. Saya melaporkan Revina ke Polda, ke Reskrimsus, ya. Spesifiknya itu di cybercrime. Karena saya difitnah, di mana Revina mengupload DM kisah-kisah yang tidak pernah terjadi, DM mesum, kisah-kisah mesum yang tidak pernah terjadi. Di mana saya melaporkan Revina karena dia sudah mengupload di story, di feed kisah-kisah mesum yang tidak pernah ada, DM editan, DM mesum yang tidak pernah ada. Sebelum saya menjelaskan ya, kamu harus tahu tentang cybercrime. Di Polda, di kepolisian itu ada namanya cybercrime. Kita berdua WA nih, atau chat line, atau chat Facebook, atau DM Twitter, DM Instagram. Semua itu bisa dilacak oleh cybercrime, digital forensik. Kalau saya memang ada DM mesum itu, saya ngelapor ke Polda, saya ngelapor ke cybercrime, sama aja bunuh diri. Ngerti nggak maksudnya nih? Contoh, kamu sama saya pernah WA, pernah DM. Lalu saya bilang, itu tidak ada. Padahal ada. Lalu saya lapor ke cybercrime, kami tidak pernah di WA Pak, kami tidak pernah di DM. Ya sama aja bunuh diri. Karena pas mereka buka, oh mereka kan punya akses gitu loh. Kalau saya salah, kalau saya emang ada DM mesum, ada DM asusila seperti itu, mana berani saya lapor. Coba pakai logika bentar deh. Nah sekarang begini, laporan polisi saya kepada Revina sudah sampai tahap apa? Saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau kita lapor ke polisi, aku lapor nih. Setelah lapor, aku akan diundang klarifikasi. Nah, biasa itu sebulan atau beberapa minggu. Setelah itu, saya diklarifikasi, saya mendatangkan saksi juga, saya menyertakan bukti. Kemudian, beberapa saat kemudian, 2 minggu, 3 minggu, bisa aja sebulan, yang terlapor itu akan dipanggil klarifikasi. Nah, Revina sudah dipanggil, sudah diklarifikasi. Oke? Setelah itu, karena ini kasusnya ITE, penyidik di kepolisian mendatangkan 3 ahli. Ini di kasus saya loh ya, saya nggak tahu di kasus yang lain. Ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Saya nggak tahu kenapa harus sampai 3 ahli begitu. Ya, Anda pengacara, Anda seorang polisi, Anda seorang yang sarjana hukum, tentu mungkin lebih tahu dari saya. Ini kasusnya saya cuma sharing aja. Nah, waktu itu kan lagi PSBB banget tuh. Ya agak terhambat. 3 minggu atau sebulan kemudian baru 3-3-nya itu tuntas dipanggil. Nah setelah beliau-beliau itu dipanggil, waktu itu kalau nggak salah kebetulan pas mau lebaran. Nah karena tahap berikutnya setelah memanggil ahli, itu adalah digelar ceritanya. Saya nggak tahu ya kalau di kepolisian tuh gelar tuh isinya apa aja, tapi kata penyidik mau digelar setelah pemanggilan ahli. Jadi setelah lebaran, saya kan menanyakan kepada polisi, Pak ini sudah tahapan apa gitu. Ya tinggal digelar.
Ya sudah, saya menunggu gitu loh. Karena saya tahu Polda itu padat, banyak laporan. Laporan-laporan saya yang berikutnya kepada orang-orang yang memfitnah saya selain Revina, itu saya langsung ke Polres. Karena Polres itu mungkin ya terima laporan soal cyber kan nggak terlalu banyak gitu loh. Sehingga yang Indah Sundari di Polres, Mindy Amoy di Polres, Mayrin di Polres, Iksan di Polres. Ini nama-nama yang saya sebut yang sudah dipanggil polisi loh ya. Nama-nama lain yang saya laporkan yang belum dipanggil polisi, saya belum sebutkan. Ya. Mindy Amoy sudah dipanggil sekali, tidak datang. Polisi sedang memanggil untuk kedua kali. Karena begitu, selalu pemanggilan kan yang baik-baik gitu ya, untuk undangan klarifikasi. Indah Sundari sudah datang. Dan nanti tinggal proses seperti tadi lagi ya, pemanggilan ahli, gelar, dan lain sebagainya. Iksan, pemanggilan pertama tidak datang. Sedang dibuat pemanggilan kedua. Nah, seperti itulah prosesnya. Nah, di Polres lebih cepat, karena seperti itu. Biasanya orang kalau lapor ke Polres kan ya, kejahatan apa, curanmor, apalagi tuh. Ya mungkin jarang yang ngelaporin soal cyber ya, sehingga agak lebih cepat nih gitu loh. Karena mungkin penyidik khusus cybernya lumayan leluasa waktunya gitu. Kalau di Polda kan rame banget, orang apa-apa Polda gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, mengenai yang mereka lapor ke saya belum dipanggil sama sekali. Terus ada yang fitnah, Mas Didi kabur, mangkir dari panggilan. Ya ampun, saya malah nggak sabar untuk dipanggil. Saya kan dilaporkan soal izin praktek. Saya dilaporkan soal pasal tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang nggak punya izin seolah-olah punya izin. Loh, saya malah nggak sabar mau segera dipanggil untuk nunjuk ini surat praktek nih. Saya belum dipanggil sama sekali gitu loh. Kejamnya fitnah ini ya. Saya kadang-kadang mikir loh ya, saya difitnah, digembar-gemborin soal melecehkan puluhan wanita. Tapi yang dilaporin izin praktek tenaga kesehatan. Segitunya ya Mbak, Mas, fitnah saya soal melecehkan banyak wanita, tapi yang dilaporin bukan pelecehan. Kok gitu banget mau jatuhin saya, ya ampun. Kalau saya nggak lapor, kalau saya diam-diam doang, berarti saya melakukan dong gitu loh. Nah, saya lapor. Mas, nanti kalau mereka minta maaf, dimaafin nggak? Damai nggak? Kalau mereka minta maaf ya kita maafin, tapi pendidikan hukum perlu. Kenapa pendidikan itu perlu? Contoh, guru kepada murid. Murid bilang, maaf ya Bu Guru, aku nggak ngerjain PR. Iya Bu Guru maafin. Nggak bisa, tetap kerjain PR kamu, paling lambat lusa kumpulin, kan gitu. Itu pendidikan. Nah, kalau anak-anak kan pendidikannya di sekolah, di rumah. Tapi kalau orang-orang dewasa, yang dengan mudahnya mengeluarkan lisan, memfitnah orang lain, nah itu pendidikannya bukan di sekolah ya, tapi di pendidikan hukum ya. Untuk perkembangan lanjutan, saya baru akan bikin video lagi ketika sudah ada final keputusan dari polisi. Tuhan Maha membolak-balikkan keadaan. Orang yang dulu terhina, terfitnah, terjatuhkan akan dibolak-balikkan Tuhan. Kita sering mendengar bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang tugasnya belum selesai, apalagi orang yang ditakdirkan Tuhan untuk bermanfaat bagi banyak orang, dia tidak akan terbunuh walaupun dia terfitnah. Dia nggak akan sampai mati, dia nggak akan sampai jatuh. Teman-teman, saya benar-benar ingin bersyukur ya, saya bisa hidup sampai detik ini karena Tuhan. Bener-bener, kamu mungkin nggak greget, tapi sahabat-sahabatku tuh yang ngerasain betul. Aku siang malam selama sekian minggu itu dikatain anjing, mesum, predator. Waduh, ini ada teman saya nih, saya kasih lihat HP nih orang ngata-ngatain saya. Kan nomor HP saya disebar. Dia aja baca itu stres. Apalagi gua, Ded, lu terbuat dari apa jiwamu? Saya bilangin semua karena Tuhan. Aduh, kalau Tuhan gak nopang saya mah udah mati saya. Beneran. Kalau Dedi ini gak ditopang oleh kekuatan Tuhan, udah mati, beneran. Karena kata-kata itu menghancurkan jiwa. Waduh. Saya kan pernah di-upload video saya sebelumnya. Saya sampai capture loh, tapi saya sensor nama-nama orang yang ini. Biar kamu tahu gitu loh. Saya ingin sharing ke kamu, sekuat-kuatnya kita tanpa Tuhan tidak mungkin. Sehebat-hebatnya kita tanpa berdoa, berserah sama Tuhan tidak mungkin kuat. Jadi sampai detik ini Dedi Susanto masih bisa hidup, masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak terjadi apa yang dia katakan. Dia itu pernah mengatakan di feed-nya dia loh, bahwa dia ingin menghancurkan kehidupan saya, dia ingin menghancurkan karir saya. Itu masih ada, saya masih simpan. Saya selalu ingat, sejahat-jahatnya orang kepada saya, jauh lebih besar kebesaran Tuhan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.